Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amara Selvi Cardona dengan NPM 2021020423. Dan di sini saya mendapatkan tugas dari mata kuliah Filsafat Hukum Islam dengan dosen pengampu Bapak Hervin Yogi Pradikta MHI. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang metodologi hukum Islam. Sebelum itu, kita harus mengetahui objek dan subjek hukum Islam. Hukum dalam konsep ilmu usul fiqh dibagi dua macam, yaitu hukum taklifi dan hukum wad'i. Dan secara terminologi, hukum adalah kitab Allah yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf dalam bentuk al-i'tida, at-takhir, dan al-wad'i. Yang dimaksud dengan kitab adalah firman Allah yang berupa perintah-perintah atau larangan-larangan. Dan Juhaya S. Praja menyebut kitab sebagai al-muktabih, yakni produk dari kitab yang berupa perbuatan hukum. Juhaya S. Praja juga mengatakan bahwa yang dimaksud dengan al-iktika atau imperatif ialah tuntutan untuk melakukan suatu perbuatan atau untuk tidak melakukan suatu perbuatan. Jika tidak dilaksanakan akan mendapat dosa dan siksa, disebut dengan wajib. Sedangkan tuntutan yang harus ditinggalkan jika dilakukan akan berdosa dan mendapat siksa disebut dengan haram. At-takhir atau fakultatif ialah apabila hakim memberikan pilihan kepada mukallaf untuk melakukan suatu perbuatan atau tidak melakukannya, yang disebut dengan al-ibahah, perbuatannya disebut dengan mubah. Dan ada beberapa hukum taklifi, yaitu yang pertama ijab. Ijab adalah firman yang menuntut suatu perbuatan dengan tuntutan yang pasti. Yang kedua ada nad, yaitu firman yang menuntut suatu perbuatan dengan tuntutan yang tidak pasti. Dan menurut ulama Hanafiyah, hukum taklif dibagi menjadi 7, yaitu fardu, wajib, tahrim, karahah tahrim, karahah tanjih, nad, dan ibahah. Dan menurut ulama Hanafiyah, jika suatu perintah didasarkan pada dalil yang pasti, seperti Al-Quran dan hadis mutawatir, perintah itu disebut dengan perintah fardu. Akan tetapi, jika perintah itu berdasarkan pada dalil yang jani, perintah itu dinamakan wajib. Demikian pula hal yang dengan larangan. Jika larangan itu didasarkan pada dalil yang qat'i, disebut dengan haram. Sebaliknya, jika larangan itu didasarkan pada dalil jani, maka tergolong pada hukum makruh. 5 atau 7 jenis hukum tersebut dinamakan dengan taklifiyah, yang artinya tuntutan atau memberi beban. Taklifi disebut juga jenis perbuatan hukum. Sedangkan hukum wad'i ialah firman Allah yang menjadikan sesuatu sebagai sebab adanya yang lain atau musabab, atau sebagai syarat yang lain, atau kita sebut dengan masyrut, atau sebagai penghalang, yaitu mani. Adanya lain itu hukum wad'i dibagi menjadi 3, ada sebab, syarat, dan mani. Dan menurut tafsir salah satu metode penggalian hukum Islam, Al-Quran dan Sunnah diyakini sebagai sumber hukum Islam. Kemudian, nas-nas yang terkandung di dalamnya ditujukan untuk mukallaf. Maka, untuk mempermudah pelaksanaan hukum yang dimaksud, upaya ulama di bidang usul fiqh dan bidang fiqh merupakan menggunakan pendekatan rasio dalam menggali makna dan maksud yang dikandung oleh kedua sumber hukum tersebut. Meskipun nas Al-Quran dan Sunnah telah muhkamah, campur tangan akal tidak akan dielakkan. Dan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam, ada kalanya ayat-ayat tersebut saling menafsirkan karena adanya munasabah al-ayah. Tetapi tidak jarang ayat-ayat tersebut membutuhkan hadis untuk menjelaskannya atau melakukan pendekatan ijtihad yang sepenuhnya menggunakan rasio. Dan munasabah al-ayah merupakan cara kerja akal yang ijtihadiyah, karena akal mengupayakan sekuat mungkin untuk mencari dan membentuk paradigma penafsiran tersebut. Dan
Sebagai ijtihad itu menjadi metode penggalian hukum Islam. Ijtihad itu sendiri berasal dari kata jahda yang artinya al-mayakkah atau disebut dengan sulit, berat, susah, atau sekar. Dan menurut Rahmat Syafi'i, secara etimologis, kata ijtihad artinya kesulitan dan kesusahan atau al-masyakkah. Juga diartikan dengan kesanggupan dan kemampuan atau at-takat. Kata juhda yang selanjutnya menjadi ijtihad diartikan sebagai pekerjaan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dan mengerahkan semua tenaga. Sedangkan ijtihad itu ialah usaha maksimal untuk mendapatkan sesuatu, dan jika tidak sungguh-sungguh tidak dapat disebut dengan ijtihad, melainkan takfir, berpikir biasa dan sederhana. Dan menurut Abdul Wahab Khalaf, beliau mendefinisikan ijtihad menurut ulama usul, yaitu mengerahkan daya dan kemampuan untuk menghasilkan hukum syara dari dalil-dalil syariat yang terperinci. Dari semua definisi tentang ijtihad yang sudah saya jelaskan tadi, dapat diambil kesimpulan bahwa ijtihad itu adalah pengarahan akal pikiran para fuqaha atau usuliyin, dan juga bisa disebut dengan menggunakan akal dengan sungguh-sungguh, dan dikatakan juga berkaitan dengan hukum syar'i dan amaliyah. Dikatakan juga menggali kandungan hukum syar'i dengan berbagai usaha dan pendekatan. Sekian presentasi singkat dari saya. Apabila ada kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.